Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. NIM 191400012. Umur 19 tahun, status mahasiswa. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Tujuan saya dari membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPS MISD. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan, ekonomi, uang, dan koperasi. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang ekonomi. Apa sih sebenarnya ekonomi itu? Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos yang memiliki arti pengaturan rumah tangga. Dan secara sederhana, ekonomi dapat kita artikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam pengelolaan rumah tangga. Nah, untuk secara lebih luasnya, kita dapat mengartikan ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang tingkah laku manusia di dalam masyarakat, baik secara individu atau bersama-sama, guna untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Selanjutnya, adapun motif-motif yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, yaitu ada 4. Yang pertama, motif memperoleh keuntungan. Yang kedua, motif memperoleh penghargaan. Yang ketiga, motif untuk memperoleh kekuasaan ekonomi. Dan yang keempat, motif sosial atau membantu sesama. Kegiatan ekonomi secara umum itu ada 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah suatu kegiatan di mana suatu usaha menghasilkan barang atau jasa, yang di mana barang jasa atau jasa tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang ataupun jasa dari produsen ke masyarakat atau ke konsumen. Terus yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah kegiatan penggunaan barang atau jasa dari produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu tentang uang. Oke. Yang pertama, pengertian uang. Uang adalah suatu bentuk inovasi yang modern untuk menggantikan posisi barter. Nah, oleh karena itu, uang adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Karena uang banyak memiliki fungsi yang sangat mendukung dalam kegiatan perekonomian. Adapun 3 fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai suatu cara untuk menyimpan kekayaan. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada 3. Yang pertama, uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, untuk yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang logam maupun uang kertas yang beredar di masyarakat dan diedarkan serta dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, biasanya uang kartal ini adalah alat pembayaran utama yang digunakan di suatu negara. Terus yang kedua adalah uang giral. Uang giral adalah bentuk uang yang dikeluarkan oleh bank atau yang dimana bentuk ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, contoh dari uang giral ini adalah seperti kredit, cek, dan masih ada yang lain. Nah, terus yang ketiga adalah uang kuasi. Uang kuasi adalah aset yang dimiliki seseorang yang dimana aset tersebut dapat dicairkan menjadi uang dengan proses yang cepat. Nah, salah satu contohnya yaitu deposito. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga yaitu tentang koperasi. Nah, yang pertama kita akan memasuki bahasan tentang pengertian koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co dan operation. Co berarti bersama dan operation artinya usaha. Nah, menurut Mohata, koperasi adalah sebuah badan usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada orang lain. Seseorang untuk semua untuk seseorang. Koperasi juga memiliki tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rajin, adil, dan makmur sesuai atau berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dari koperasi, yang pertama membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terus yang kedua, berperan aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terus yang ketiga adalah memperkokoh dan memperkuat perekonomian rakyat ataupun masyarakat sebagai dasar untuk kemajuan perekonomian nasional. Terus yang terakhir adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, demokrasi, ekonomi. Nah, sekarang kita memasuki bahasan tentang prinsip koperasi. Prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, sesama anggota koperasi harus memiliki sifat sukarela dalam menjalankan perekonomian yang ada di dalam koperasi. Terus yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Organisasi koperasi dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terus yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Jadi biasanya koperasi itu akan mengadakan pembagian sisa hasil usaha. Nah, pembagian sisa hasil usaha itu berdasarkan dengan usaha masing-masing dari anggota tersebut. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas akan modal. Nah, jadi penggunaan modal di dalam koperasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun modal tersebut digunakan untuk usaha dan di mana usaha tersebut bertujuan untuk mensejahterakan sesama anggota koperasi. Terus yang kelima, kemandirian. Nah, kemandirian di sini memiliki maksud. Jadi di setiap anggota koperasi memiliki peran, tugas serta tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selanjutnya yang keenam adalah pendidikan perkoperasian. Jadi setiap anggota koperasi berhak memperoleh pendidikan ataupun pelatihan agar dapat lebih mendalami bagaimana perekonomian di dalam koperasi tersebut. Nah, terus yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang bentuk dan Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang bentuk dan jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya. Berdasarkan bidang dan usahanya, koperasi terbagi akan 4. Yang pertama, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan koperasi pemasaran. Nah, yang pertama, koperasi produsen. Koperasi produsen ini memiliki kegiatan utama yaitu memproses bahan baku menjadi suatu barang. Terus yang kedua adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi memiliki kegiatan utama yaitu untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggotanya. Terus yang ketiga adalah koperasi pemasaran. Nah, kegiatan utama dari koperasi pemasaran ini adalah untuk membantu anggotanya dalam memasarkan atau mengedarkan hasil usaha mereka. Terus yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini menghimpun seluruh simpanan dari masing-masing anggota dan meminjamkannya kepada anggota yang membutuhkan. Demikian penjelasan saya mengenai kegiatan ekonomi, uang, dan koperasi. Semoga video saya dapat bermanfaat dan segala kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.